jam. Prof, apa kabar? Jadi bandara, Prof. Datangnya duluan ini. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatullahi wa salamuhu ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa hamlati syari'ati wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alimin ulama, kiai, khusus yang sama-sama kita hormati, PJ Gubernur Banten, saya mewakili, Bu Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, yang sama-sama kita hormati, Bu Haja Profesor Kalina Gasbekti, serta tim Monep dari MUI Pusat. Kita hormati, sama-sama kita cintai Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Banten, hadir tengah-tengah kita Pak Wakil Ketua Wanti Bapak Dr. Kiai Haji Asep Muhammad Romli, Wakil Ketua Umum, para Ketua, Sekum, para Wakil Sekretaris, Pengurus Harian, Pimpinan, Ketua dan Lembaga yang hadir sama-sama pagi ini yang saya hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah atas segala lipat rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita bisa bersilaturahim di gedung Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Salawat dan salam semoga nanti tercurahkan kepada junjungan alam Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad serta para sahabat dan keluarganya, para pengikut dan pada semua manusia umatnya yang tetap konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai risalahnya hingga akhir zaman. Ibu Prof dari MUI Pusat, pertama atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di gedung Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan, tapi tentu jauh itu dari kesempurnaan. Kita sudah membangun beberapa kegiatan-kegiatan kinerja, MOU dengan berbagai organisasi dalam menjalankan program-program kemanusiaan. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi silaturahim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Secara pribadi tentu terima kasih kepada para pengurus MUI Banten yang hadir, dan mohon maaf Bu, sesungguhnya awalnya ini mungkin ada sekitar hampir 60% pengurus ini bisa hadir, tapi karena kebetulan bertepatan dengan momennya Maulid Nabi, biasa kalau sini 12, 11, 12, 13 sampai 20 itu banyak sekali pengurus-pengurus MUI yang juga bertugas menyampaikan ceramah gitu. Ada kegiatan Maulid di tempatnya, sehingga banyak izinnya itu izinnya mohon maaf. Ada salah satu ketua, mohon maaf sudah 3 bulan yang lalu saya dipinta jadwal. Mengungkit bagi kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman hadirin sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khair. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hadana Allah wa iyyakum ila siratin mustaqim. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji TB Rubal Faisal, SEME, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu pualan indah untuk dipahat, terlihat indah saat diterpa mentari pagi. Kalau salam jam kurang semangat, mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Falina. Terima kasih Ibu Sugeng Rawuh Banten Ibu. Yang kami hormati Bapak Dr. Haromain. Pak Haromain, selamat. Kemarin beliau selesai studinya S3 ya. Selamat Pak Haromain. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Dr. Haji Romli. Yang kami muliakan dan kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Abuya Bazarisan. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus MUI Provinsi Banten beserta undangan yang kami muliakan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi MUI Pusat terhadap MUI Provinsi Banten. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Badan sehat, makan nikmat, di masyarakat dihormat, di kantor jadi pejabat. Biasa kalau jadi pejabat istri 1 simpanannya 4. Tapi itu bukan pejabat di sini Ibu Prof ya. Itu pejabat di sana itu, walaupun asalnya dari sini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin Ibu Prof, permohonan maaf dari Bapak Gubernur. Bapak Gubernur tidak bisa menyambut Ibu Prof, titip salam dari beliau karena beliau sekarang sedang di Istana Wakil Presiden menghadiri acara stunting di sana. Jadi beliau menyuruh saya ingat pesan guru saya ini Pak Kiai Haji Bunyamin, Rubal, kalau ingin sukses itu harus mau disuruh-suruh. Kalau ingin sukses harus mau disuruh-suruh. Contohnya Pak Kiai Bazarisan. Ini orang sukses,
Kenapa? Karena beliau mau disuruh-suruh. Disuruh jadi Kakanwil Provinsi Banten, beliau mau. Disuruh jadi kepala biro, beliau mau. Disuruh jadi ketua MUI, beliau mau. Jadi kuncinya kalau ingin sukses harus mau disuruh-suruh. Begitupun dengan monitoring dan evaluasi ini. MUI Provinsi Banten harus mau disuruh-suruh oleh tim Monef sesuai dengan borang yang ada. Tadi kita mendengar dari Pak Kiai Bazarisam, Banten peringkat ketiga nasional dalam hal manajemen. Kenapa bisa menjadi peringkat 3? Karena mau disuruh-suruh. Disuruh melakukan koordinasi, melakukan hubungan dengan pemerintah, beliau mau. Sehingga itu menjadi poin tersendiri. Dan alhamdulillah Ibu Prof, kami laporkan kepemimpinan MUI di Provinsi Banten ini sangat baik menjalin komunikasi dengan pemerintah Provinsi Banten. Peran ulama sangat krusial. Tanpa ada bantuan ulama untuk menyejukkan suasana, mengademkan istilahnya suasana, ini berbahaya. Karena saya yakin pemerintah, birokrat tanpa bantuan ulama tidak bisa membuat Banten ini kondusif. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Profesor yang telah hadir dan nanti memberikan bimbingan kepada kami, kepada MUI. Terima kasih. Wallahumma fiq al-qanitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Ibu Bapak yang saya hormati. Yang pertama yang saya hormati pejabat Gubernur Provinsi Banten yang diwakili oleh Bapak Tubagus Rubal yang adalah Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Banten. Terima kasih Bapak Tubagus Rubal yang sudah hadir pada pagi hari. Mari kita berikan aplaus pada yang saya hormati Ketua MUI Provinsi Banten Bapak Dr. Kiai Haji Bazarisam. Terima kasih sudah memimpin MUI dan menghadirkan para pengurus pada pagi hari ini untuk acara Monef. Dan yang saya hormati Bapak Wantim, pengurus Wantim dari MUI Provinsi Banten Bapak Dr. Kiai Haji A.M. Romli. Terima kasih Pak Romli. Dan tentunya yang sangat saya hormati Bapak sekalian, Ibu Bapak sekalian, para pengurus MUI Provinsi Banten yang telah hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan nikmat umur, gitu ya, nikmat sehat, dan tentu yang wabil khusus adalah nikmat iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus bisa menjadi bagian dari umat dan terus memimpin umat keumatan kita untuk supaya umat kita ini menjadi yang adalah bagian terbesar dari penduduk Indonesia. 87% itu adalah umat Islam, beragama Islam. Namun kita mengetahui kondisi mereka belum dalam keadaan yang baik-baik saja dari berbagai aspek. Jadi memang tugas kita menjadi sangat berat dalam hal ini MUI untuk turut serta membantu supaya umat kita ini menjadi lebih maju, lebih sejahtera dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, Monef ini adalah sesuatu yang terus-menerus dilakukan oleh MUI, tidak lain supaya
lembaga kita ini, karena kelembagaan kita ini bersifat nasional dari pusat sampai daerah. Ada MUI pusat, ada MUI provinsi, ada kabupaten kota, bahkan sampai ke bawah. Sekarang kecamatan itu juga ada. Jadi strukturnya itu makin bertingkat ya, dan secara nasional yang bersifat permanen, tetap gitu ya. Ada periodisasi masa jabatannya itu 5 tahun sekali. Jadi memang ini adalah organisasi keagamaan yang saya kira salah satu yang terbesar di Indonesia dan diisi oleh para ulama, zuama, dan para cendekiawan. Kualitas sumber daya manusia dari MUI Provinsi Banten ini nanti bisa mengembangkan program-program keumatan yang secara garis besarnya itu sudah ada panduannya. Saya kira sudah Bapak semua sudah mengetahui, para pengurus ini, panduan mengenai program-program besar yang harus dilaksanakan oleh MUI di daerah-daerah. Dan alhamdulillah saya sungguh sangat yakin ya, apalagi tadi katakan oleh Bapak Ketua MUI tahun 2022 peringkatnya nomor 3 gitu ya untuk ISO-nya di Indonesia. Alhamdulillah, tepuk tangan lagi Bapak sekalian. Nomor 3 itu adalah hebat ya, saya kira. DKI kemarin nomor 1, nomor 3 Banten, nanti naik lagi nomor 2 gitu Pak ya. Nah mungkin saya mengingatkan saja Bapak sekalian mengenai peran MUI. Itu kan ada istilah Khadimul Ummah ya, Khadimul Ummah itu adalah pelayan umat kita ini semua ini, melayani umat ya, supaya umat kita itu lurus begitu kan, kafah begitu ya, melaksanakan syariat Islam secara vertikal tapi juga secara horizontal. Sebab agama kita itu kan agama yang mengajarkan keseimbangan. Jadi tidak hanya untuk urusan yang vertikal tapi juga horizontal itu mesti seimbang. Karena memang kan tujuan akhir kita itu adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi itu mesti seimbang. Yang kedua mengenai himayatul ummah. Nah, himayatul ummah ini adalah melindungi umat kita dari cara-cara berpikir yang menyimpang atau aliran-aliran yang tidak sesuai. Tadi ada ahlinya Bapak Dr. Nandang, tadi ini ahli aliran sesat Prof Utang ya. Ketua bidangnya Prof Utang. Kebetulan saya wakil sekjen di bawah Prof Utang gitu. Mengenai aliran sesat, kemarin terakhir itu kajian kami itu adalah mengenai Faiz Al-Baqarah itu yang ada di Jambi. Nah itu sekarang mereka kemarin sudah datang ke MUI, rujuk ilal haq, udah tanda tangan, dan mereka bersedia dibina. Jadi memang pendekatan kami pendekatan yang kekeluargaan begitu, merangkul ya, karena kan ini semua umat kita, semua pasti dirangkul. Jadi kalau ada yang agak menyimpang ya kita luruskan. Karena kalau pendekatan kita pendekatan marah dan pemaksaan ya mereka akan semakin jauh begitu. Jadi memang pendekatan kita adalah merangkul dan dengan cara kekeluargaan. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali pertemuan dengan mereka, pertemuan kedua mereka menolak gitu. Lalu diadakan lagi pendekatan komunikasi dengan mereka secara baik-baik. Akhirnya kemudian mereka bersedia untuk dibina oleh MUI, alhamdulillah. Nah yang ketiga ini saya kira yang penting adalah peran MUI sebagai sodikul hukumah, sebagai mitra pemerintah. Karena kalau kita melihat pada sejarah pembentukan MUI ini kan pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto waktu itu ya, itu antara lain adalah supaya kemudian MUI menjadi mitra pemerintah terkait dengan persoalan-persoalan keumatan kebangsaan gitu. Supaya MUI menjadi mitra itu artinya kalau menurut saya mitra itu bukan sekedar iya gitu. Mitra itu pasti kritis, korektif, dan konstruktif. Nah itu posisi kita di sana, kritis, korektif, dan konstruktif. Jadi kalau ada
regulasi, kebijakan gitu yang dibuat oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah Provinsi Banten, yang itu adalah tidak sesuai dengan tadi itu himayatul ummah, ya kan, melindungi umat, ya kan, supaya terus lurus dalam apa namanya. Nah itu kita mesti berbicara gitu. Dan untuk aspek-aspek lainnya, kan kalau MUI kan memberikan, kalau ini apa bentuk partisipasi MUI itu adalah memberikan rekomendasi, usulan kebijakan dan juga fatwa-fatwa yang itu dijadikan panduan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan. Nah, beberapa isu besar kemarin yang saya kira Bapak sekalian mengikuti, misalnya mengenai PP 28 itu, ya, yang turunan dari Undang-Undang Kesehatan, ya, yang itu menurut MUI itu ada bagian-bagian itu yang perlu diperbaiki. Nah, MUI membentuk tim dan melakukan kajian menyeluruh karena itu ratusan itu ya pasalnya itu kemudian disampaikan pada pemerintah, ya. Misalnya juga soal isu-isu mengenai kemarin itu mengenai hijab, ya, paskibraka, ya, itu yang di IKN kemarin itu, ya. Nah itu kan kami juga begitu, pokoknya responsif, ya, terus mengundang semua ormas di MUI bicarakan bersama dan kemudian menyampaikan sikap dari MUI. Juga mengenai kemarin bagus itu MUI Provinsi DKI sangat responsif mengenai soal hijab juga, ya, itu Rumah Sakit Medistra Jakarta itu juga cepat MUI Provinsi tidak perlu menunggu lagi dari MUI Pusat, tapi langsung mereka merespon dan kemudian menghasilkan, ya, responnya juga positif dari pihak Medistra. Jadi menurut saya MUI Provinsi Banten itu juga mesti secara aktif, proaktif dan dinamis mengikuti perkembangan dari berbagai aspek kebijakan dari pemerintah Provinsi Banten, dan kemudian tadi itu dalam konteks kritis, korektif dan konstruktif itu kita adalah untuk melindungi umat kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya kira ada dua tantangan besar, ya, buat kita MUI dan juga untuk semua kalangan ormas-ormas Islam di Indonesia terkait keumatan kita itu. Apa saya melihat ini persoalan itu yang sifat internal di dalam keumatan kita itu adalah persoalan struktural dari umat Islam kita yang ini secara sosial ekonomi dan sosial pendidikan masih rendah. Dan ini saya kira berdampak antara lain pada rendahnya literasi mereka terhadap ajaran agama Islam. Ini saya kira tantangan paling besar saya kira dihadapi oleh umat kita, yang sebagian besar dari mereka ya ada di desa-desa dengan kondisi ekonomi yang tidak baik dan juga kualitas pendidikan yang juga kurang baik. Bahkan dikatakan tingkat IQ dari rata-rata manusia Indonesia itu hanya 78 gitu. Dan kalau dari segi literasi kan kita paling rendah di dunia juga peringkatnya gitu. Jadi budaya membacanya itu sangat rendah, apa namanya, ya, karena tadi itu akibat. Tapi juga ini punya dampak lainnya, ya. Kalau saya lihat karena miskin, kurang berpendidikan, literasi terhadap ajaran Islam juga rendah, karena kan mesti membaca Al-Quran, memahami isinya. Nah itu masalah kita, baca Al-Quran tapi nggak paham isinya, ya kan, hadis-hadis yang sahih dan sebagainya. Itu kan memerlukan tanggung jawab kita bersama, terutama ibu bapak sekalian yang adalah diberikan kelebihan, ya, oleh Allah, ya. Kita bertanggung jawab untuk mendidik masyarakat kita, karena kalau tidak maka yang terjadi seperti sekarang ini, ya, secara eksternal tantangan lingkungan strategis kita lainnya adalah
kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Ya, pada satu sisi teknologi informasi ini berdampak positif pada kemajuan bentuk-bentuk program-program ekonomi begitu ya, dengan digitalisasi. Tapi pada pihak lain kemajuan teknologi informasi ini berdampak pada makin tergerusnya nilai-nilai etik, moral, terutama nilai-nilai agama. Itu makin tergerus akibat dari hebatnya itu gempuran ya, nilai-nilai baru yang datang dari barat. Dan kita tidak mampu, umat kita, untuk bagaimana caranya merespon kemajuan itu. Sebab tadi itu mereka pegang HP ya, sampai desa-desa orang pegang HP, orang bisa buka internet. Itu pornografi luar biasa di HP, nggak ada itu. Tiap saat Kominfo mengatakan sudah menghapus situs pornografi, muncul terus muncul. Kemudian judi online, judol, ya kan luar biasa, itu ribuan situsnya itu ada, karena memang terkait dengan tidak hanya oknum-oknum di dalam negeri yang mengambil keuntungan dari pornografi dan judi online itu, yang bekerja sama dengan kekuatan besar di luar. Dan itu itu sesuatu yang empirik, senyatanya ada dan memang benar. Jadi saya bukan mengada-ada mengatakan demikian. Nah, oleh karena itu kan menjadi kewajiban kita MUI untuk terus berbicara pada para pihak pengambil keputusan untuk tegas ya terhadap hal-hal yang itu dapat melemahkan akidah moral dari umat kita gitu. Nah, saya kira Pak Ketua MUI yang terhormat, komunikasi politik menjadi sangat penting. Sebabnya tadi saya berterima kasih sekali Bapak dari pemerintah daerah hadir. Kita memang mesti membangun komunikasi politik dengan para pembuat kebijakan. Katakanlah kalau di MUI pusat kan ada Pak Wapres, bahkan Bapak Presiden, menteri-menteri terkait, anggota DPR dipetakan siapa nih anggota DPR yang kira-kira itu bisa kita rangkul menjadi teman dan itu bisa membantu kita untuk memproses pembuatan keputusan di DPR. Nah, di Provinsi Banten juga demikian, dibuatlah pemetaan siapa ini hasil pemilu 2024 kemarin, peta politiknya seperti apa di DPRD Provinsi Banten, siapa mereka, partai apa, bagaimana ideologinya, isu-isu apa yang mereka perjuangkan, tokoh-tokohnya siapa yang kira-kira punya visi misi yang sama dengan kita untuk melayani dan melindungi umat kita. Nah, itu yang kita jadikan teman. Jadi Bapak pejabat dari Pemda, silaturahmi itu menjadi sangat penting. Nah, kita kadang-kadang suka meremehkan silaturahmi. Dan kalau Ibu perhatikan, kalau konteks politik kita itu kan dari silaturahmi sekarang itu. Misalnya, kemarin saya dari Padang kan, saya bertemu juga dengan Bawaslu KPU. Saya pernah di KPU tahun yang menyelenggarakan pemilu 2004. Saya anggota KPU waktu itu 2001 sampai 2007. Saya juga pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2012 sampai 2017 dengan Prof. Jimli waktu itu. Nah, kemarin bertemu dengan KPU Bawaslu juga di Sumatera Barat gitu. Dan kita MUI mesti netral dalam pilkada ini, tidak boleh berpihak, dan anggota MUI, pengurus MUI yang akan menjadi calon harus mengundurkan diri. Begitu pula kalau masuk tim sukses, itu juga tidak dibolehkan, mesti cuti sementara begitu ya, kalau menjadi tim sukses dari bagian nanti pilkada di Provinsi Banten. Nah, kemudian nanti yang ketiga itu mengenai kode etik, itu adalah kebijakan terbaru dari MUI pusat, itu mengenai kode etik pengurus MUI yang nanti itu akan disampaikan di dalam
Monref, mungkin nanti Pak Ahmad Nuramin ya yang menyampaikan mengenai kode etik ini ya, peraturan organisasi mengenai kode etik pengurus MUI ini dirasakan semakin penting untuk dihadirkan ya, oleh karena kita semua mesti menjaga marwah ya, marwah dari kelembagaan MUI kita supaya tetap terus berintegriti gitu. Sehingga ini perlu diatur supaya kita pengurus MUI tidak melakukan pelanggaran etika. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks etika, yaitu diatur di dalam peraturan organisasi MUI mengenai kode etik ya, supaya apa? Supaya kita tetap lurus ya, tidak memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi ya, tidak memanfaatkan organisasi untuk mencari keuntungan secara materi dan sebagainya. Nah itu diatur di sini begitu. Karena memang ada case-nya ya, jadi ini harus ada. Jadi mungkin sementara demikian sedikit sambutan dari saya mewakili MUI Pusat. Permohonan maaf dari saya sekali lagi dan permohonan maaf dari Pak Kiai Haji Sodikun yang nggak bisa hadir pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Tubagus Rubal tadi yang sudah mewakili dari pejabat gubernur Provinsi Banten. Terima kasih pada Ketua MUI, pada Ketua Watim MUI, Bapak sekalian, para pengurus MUI yang saya hormati. Mudah-mudahan Monef kita bisa berjalan secara maksimal ya, dan tentu saja harapan kami di pusat dengan Monef ini akan makin meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari lembaga kita. Demikian, mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimis sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman, alhamdulillah dengan curahan rahmatmu hari ini kami pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten dapat bersilaturahim dengan jajaran MUI Pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi program MUI Provinsi Banten tahun 2024. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu hak dan berikan kekuatan untuk melaksanakannya. Tunjukkan pula bahwa yang batil itu adalah batil dan berikan juga kemampuan untuk menghindarinya. Ya Allah ya Hadi, limpahkan taufik dan hidayahmu kepada kami. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman waghfirna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badri Hasun selaku Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten menyambut baik dengan adanya evaluasi
dan monitoring Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten terkait dengan ISO tahun 2023 yang alhamdulillah MUI Provinsi Banten menjadi ranking ketiga nasional. Dengan adanya evaluasi dan monitoring dari MUI Pusat, kami tentu berharap kepada semua jajaran MUI Provinsi untuk terus bekerja sesuai dengan tugas fungsi masing-masing, dan tentu kami dari Komisi Ukhuwah akan semakin siap, akan semakin disiplin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kami agendakan sesuai dengan program kerja yang kami himpun di tahun 2024 ini. Dan kami berharap dari semua unsur Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten agar kami minimal bisa mempertahankan ISO tahun 2023 di mana MUI Provinsi Banten menjadi ranking ketiga, minimal tahun 2025 ini minimal sama, dan syukur alhamdulillah kalau kemudian naik menjadi ranking kedua. Harapannya tentu semua teman-teman baik pengurus MUI Provinsi Banten terutama kita lakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kita sangat berterima kasih dari MUI Pusat telah melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk MUI Provinsi Banten. Tentu ini akan memberikan satu kontribusi positif bagi pembenahan dan perbaikan di MUI Provinsi Banten. Kami berharap dari Komisi Pengkajian dan Penelitian akan memberikan satu proses perbaikan yang secara sistematis, terukur, dan terpadu. Dan kemudian yang paling penting, bagaimana peringkat ketiga MUI Provinsi Banten ini dapat dipertahankan, lebih-lebih dapat ditingkatkan menjadi peringkat kedua dan peringkat pertama. Itu harapan kami sebagai pengurus. Alhamdulillah, dengan adanya Monif di Banten ini, maka kami merasa bangga dan bahagia dengan MUI Provinsi Banten ini. Karena Provinsi Banten ternyata memang bukan termasuk MUI yang tertinggal. Ternyata memang MUI Banten adalah MUI yang diperhitungkan oleh pusat.